kurang lebih 6 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu pernah dibuat rekaman yang pewawancaranya itu Ahmad, moderatornya di depan tenda. Silahkan dicek, kalau tidak salah yang berjudul Kaki Tangan Dajjal ya, ada di Majelis Gajah. Alhamdulillah juga ada seorang akhwat yang belum terlalu lama mengatakan, Kang, hati-hati, Dajjal sudah mengirim kaki tangannya, ada di Gajah ya. Sebelumnya juga demikian, ada seorang ikhwan dari Gajah juga, saya bermimpi Kang, akan jadi sasaran pertama terus Gajah. Pokoknya saya dan Gajah akan terus jadi sasaran fitnah Dajjal, karena mereka tidak ingin Gajah ini berhasil ya, menzahirkan siapa itu Dajjal, siapa itu 70 pembohong besar, siapa itu 30 Dajjal kecil, dan siapa itu kaki tangannya yang ada di Majelis Gajah. Mimpinya adalah seseorang ini diperlihatkan ya di Gajah itu, sampai mimpi itu masih ada orang itu. Dan alhamdulillah saya mencoba istikharah, minta petunjuk lagi kepada Allah, siapa orang tersebut. Alhamdulillah Allah ngasih jawaban kepada orang ini. Ya, beliau ini berkali-kali mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang Malaysia. Nah, akhirnya dikasih petunjuk. Dan karena gini, awalnya saya bertanya, siapa? Jangan Kang, saya tidak ingin ngasih tahu siapa orangnya. Allah kasih lihat mukanya. Saya bilang, Anda kenal nggak? Kenal Kang. Tahu. Saya katakan, saya akan rahasiakan. Hanya saya yang tahu. Tapi janji Kang ya, takutnya jadi fitnah, saya nggak enak segala macam lah, gitu ya. Iya, insya Allah. Nah, ternyata dia menyebutkan seorang nama. Saya kaget juga. Kenapa saya menyampaikan di YouTube waktu diwawancara sama Ahmad yang sekarang sudah tayang setahun 8 bulan yang lalu kalau tidak salah, tidak menyebutkan nama? Karena saya ingin sekaligus pembuktian. Pembuktian atas mimpi itu. Karena saya tidak menyangka. Dan ternyata benar. Ya. Baik. Alhamdulillah ada beberapa orang. Jadi dari beberapa mimpi. Ya. Ini saya ingin menyampaikan khusus karena cukup aktif ini. Tommy Al-Banjari ini ternyata banyak di screenshot orang lain, banyak share ke saya. Tapi alhamdulillah sepengetahuan saya, Gajah tetap saja antang-antang ya. Tidak terpengaruh dengan Tommy Al-Banjari ini. Siapa Tommy Al-Banjari? Tommy Al-Banjari itu justru orang yang kita percaya untuk mentakwilkan mimpi. Dan ternyata Allah buka aibnya. Dia masih percaya dengan foto-foto ulama yang dipajang, boleh katanya. Bahkan membawa berkah. Untuk foto tertentu ulama membawa berkah. Jadi boleh foto dipajang. Ya. Itu luar biasa. Kedua, di kuburan ya, semacam ngelap berkah
dan sebagainya juga ya. Karena memang Tommy Al-Banjari ini di Kalimantan dan di Martapura kalau tidak salah ya, itu harokahnya yang ikut ke guru sekumpul. Saya pikir dia akidahnya sudah lurus, ya. Karena bagaimanapun dia percaya mimpi Muhammad Qasim. Logikanya, saya sederhana kan. Ya, siapapun orangnya, baik orang yang pernah sujud di kubur, minta-minta di kubur, sholat di kubur, tapi kalau sudah percaya dengan mimpi Muhammad Qasim, logika saya adalah orang yang seharusnya sudah meninggalkan itu. Namun ternyata, alhamdulillah, Allah saring. Ternyata Tommy Al-Banjari sosok yang masih melakukan syirik-syirik ya. Saya akan bacakan teks pernyataan yang bersangkutan. Ini ada yang bertanya, saya tidak sebutkan siapa yang bertanya ini. Ini kalau tidak salah ini di Facebook, kalau begini-begini ya. Nah, formatnya di Facebook ya. Kesalahan dari grup gajah apa bisa dijelaskan katanya. Tommy Al-Banjari menjawab, nih Facebooknya Tommy ya. Gajah selalu membangkang terhadap MQ, khususnya Kang Diki. Masya Allah, ini fitnah besar ya. Selalu membangkang katanya. Jelas ini fitnah pertama. Justru insya Allah semua menyaksikan, tahu persis bahwa saya disaksikan oleh banyak orang yang pernah tinggal di Pakistan, yang tahu di sini. Saya justru orang yang sangat nurut sama MQ ya. Apapun permintaan dia jarang saya bantah. Oke, itu satu. Jadi fitnah. Dan saya tidak akan pernah memaafkan Tommy Al-Banjari. Ya. Karena dia orang yang punya ilmu. Tapi ini luar biasa. Sekelas Abah Awas saja, yang jauh lebih berilmu dari Tommy. Tommy ini kan nggak punya pengikut. Pengikutnya bajaki dari gajah kan. Jadi orang-orang yang sekarang punya pengikut pengaruh itu terhadap beberapa orang itu karena memang hasil kalau dalam pilpres curang, membajak. Ya. Ini Abah Awas saja yang kemarin kita bahas ya. Bayangkan, kelasnya beda kan. Pengikutnya banyak, bahkan pengikutnya para kiai. Punya pondok-pondok pesantren. Allah buka aibnya. Kok sekelas Abah Awas sampai keliru besar dan menganggap dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa memerintahkan malaikat. Dahsyat ya. Apalagi kelas Tommy Al-Banjari. Ya. Jadi pasti dan bisa terjerembab dalam fitnah, mudah bagi dia. Hanya karena dia ingin dipercaya orang. Kita terusan. Maka MQ menyuruh semua helper keluar dari gajah. Perkara ini sudah dimimpikan MQ. Bahkan ia melihat dalam mimpinya para helper gajah terkena sihir Dajjal. Sehingga menyakiti saudara sanak keluarganya atau para ahlul bait. Oke. Ini bohong. Karena pertama dia nutup-nutupi. Dalam mimpi MQ yang kena sihir Dajjal berapa? 2/3. Jadi artinya ada orang-orang gajah yang tidak terkena sihir Dajjal. Oke, betul. Bahwa ada orang-orang gajah yang tersihir Dajjal. Dan itu sudah pada keluar semua. Dan tidak banyak sebetulnya. Oke ya. Jadi nutup-nutup ini. Nah, ini kelihatan dari karakternya memukul rata semua
orang gajah. Padahal dalam mimpinya tidak demikian. Ya, itu kebohongan kedua. Mereka ini, yo gajah, anti yang namanya wali. Bohong lah gitu. Mana ada gajah anti wali? Kalau anti wali berarti anti kepada Nabi Muhammad SAW. Karena wali ada. Dalam hadis ada kan. Itu kebohongan ketiga tuh. Tommy ya. Karena wali rata-rata dari kalangan Bani Alawi. Nah, Habib-habib sekarang nih katanya. Ini, waduh, fatal banget ini. Tuh kan, aibnya terbuka. Padahal kita tahu Habib-habib itu pelaku syirik hampir semua. Betul tidak? Betul. Pelaku syirik. Fotonya di mana-mana. Oh, kuburan ada foto Habib. Setiap kuburan Habib itu banyak. Kedua, cium tangan sampai nundukkan badan ruku. Padahal ruku itu hak Allah. Ya, sujud-sujud. Habib-habib diciumin kakinya. Bahkan bekas jalan kakinya diciumin. Coba, bekas jalan kakinya nih. Ada Habib lagi di pondok pesantren. Ada anak-anak, nanti lihat ya. Saya tahu itu Habib terkenal, cuman saya nggak mau nyebutin nama. Silahkan nanti nonton di videonya di YouTube ya. Ciumin. Jadi, bayangkan, ini yang kita bahas. Siapakah para tokoh-tokoh pengikut Dajjal? Ya, kalau Habib-habib itu tidak menyadari pada saat Dajjal muncul, bahwa dia banyak melakukan perilaku syirik, ya, mereka lah tokoh-tokoh pengikut Dajjalnya. Jika, sekali lagi, jika para Habib itu tidak menyadari bahwa mereka banyak melakukan perilaku syirik. Jika kita mengambil guidance Mubasyirat mimpi Muhammad Qasim. Plus, berarti ini membenarkan dalil-dalil yang digunakan oleh banyak harokah lain. Misalkan teman-teman Salafi. Misalkan yang di Bandung apa? Persis. Misalkan yang di Solo itu apa tuh? Hah? MTA. Oh, misalkan banyak lah kelompok-kelompok harokah yang justru foto itu memang syirik. Cium kaki nggak boleh. Nah, artinya MQ dibenarkan oleh hadis-hadis yang digunakan oleh kelompok lain. Dan MQ mengatakan di dalam mimpinya, mereka ini pelaku syirik. Tapi Tommy Al-Banjari seperti tertutup gelap mata. Bayangkan, Tommy Al-Banjari mengatakan, ya, gajah ini anti yang namanya wali. Karena wali Allah rata-rata dari kalangan Bani Alawi. Tuh, Habib ini katanya wali. Mungkin nggak wali pelaku syirik? Enggak. Mustahil. 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 Saya jawab sampai 3 kali itu. Wali Allah itu pasti orang yang paling takut di atas rata-rata orang alim. Takut berbuat dosa kepada Allah. Padahal syirik adalah dosa yang paling berat. Ya, amalannya gugur semua kalau kita pelaku syirik. Oke. Nah, dan mengatakan Bani Alawi bukanlah keturunan Nabi. Tidak pernah ada pernyataan Majelis Gajah mengatakan terang-terangan bukan keturunan Nabi. Saya hanya pernah di YouTube mengatakan di antara pertentangan Habib itu keturunan Nabi atau bukan, kami Majelis Gajah lebih yakin kepada petunjuk Allah dalam Mubasyirat. Salah satunya adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim, ya. Karena di dalam mimpinya dipanggil anakku dan sebagainya. Banyaklah dan sebagainya, ya. Ternyata benar ada surat nasabnya yang sudah lapuk yang diperlihatkan kepada Sayyar Ali, ya. Helper dari Amerika yang sebetulnya saya juga ketemu lama. Cuman mungkin
Muhammad Qasim waktu itu mengatakan dokumen ini masih di keluarganya, pamannya. Mungkin sudah diambil dan diperlihatkan ke itu. Jadi benar ya, bahwa akhirnya kita tambah yakin bahwa Muhammad Qasim itu memang keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, terusan. Ini sudah kebohongan keberapa nih? Hitung dong kebohongannya. 4 ya? 4 dong. Yang katanya mengatakan Habib bukan keturunan Nabi. Itu tidak pernah kita ucapkan ini. Namun sekali lagi Kang Diki membangkang dan mengatakan apa yang dilakukan MQ adalah penipuan. Tuh, dahsyat kan? Ya, lihat tuh, paragraf pertama. Namun Kang Diki sekali membangkang mengatakan apa yang dilakukan MQ adalah penipuan. Pernah nggak kita mendengar itu di sini? Tidak pernah, apalagi di sosial media. Yang ada kita selalu membela. Menjelaskan apa adanya. Kita menjelaskan tentang Qasim masih manusia biasa, masih punya salah, masih banyak dosa. Ya kan mimpinya juga begitu. Dan apa yang kita saksikan dengan mata kepala sendiri, justru kita jangan nutup-nutupi, jangan gulo, jangan berlebihan, jangan bohong terhadap sok-sok MQ. Ini para helper yang sekarang ada di grup Sonono, di grup Onono, banyak bohongnya juga. Berlebihan, ya, mengklaim MQ itu, dan itulah yang menjebak semua orang, ya. MQ manusia biasa, ya, seperti kita juga sekarang ini, mimpinya juga jelas, tangannya justru pegang emas malah jadi debu. Kalau kita pegang emas jadi emas, minimal gitu. Tapi MQ mengatakan pegang emas jadi debu, jadi rusak. Masih salah jalan dalam mimpinya, masih dalam kegelapan, masih enggan keluar dari kegelapan. Sebagai banyak sekali kan mimpinya, kekurangan-kekurangan dia. Justru kita harus sampaikan ke umat. Ini yang benar. Tapi kita menjelaskan. Justru dengan MQ latar belakang begini, kita harus semakin yakin bahwa apa yang diucapkannya bukan dari dia. Justru itu Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa ini loh, MQ itu orang biasa, bukan tidak pernah baca kitab, tidak pernah belajar agama di pengajian, tapi apa yang disampaikan semuanya adalah kalam ilahi, begitu tinggi dan bernilai besar, ya. Nah, itu caranya kita gajah menyampaikan itu. Tapi bahwa ada orang gajah yang keluar, yang tidak percaya, yang balik kanan, menjelek-jelekan, itu kan oknum. Tapi jangan lupa, justru itu untuk membuktikan kebenaran MQ. Ketika tahu MQ masih tertutup topeng Dajjal, kan banyak yang balik kanan dalam mimpinya, meninggalkan MQ. Nah, alhamdulillah jadinya. Alhamdulillah enggak? Alhamdulillah, oh iya terbukti nih. Nah, jadi bagus, positif kan. Jadi, pembohongan Tommy Al-Banjari adalah itu. Apa yang dilakukan MQ, saya menuduh katanya MQ itu melakukan penipuan. Dahsyat ya. Sekarang saya tersadar mereka mengaku mengikuti MQ, tapi setiap langkahnya bertentangan dengan Dajjal. Wah, ini kebohongan yang berikutnya lagi. Setelah kebongkar dia itu ternyata kuburiyun, ternyata dia itu pelaku syirik besar, Tommy Al-Banjari itu, ya, dengan tadi mengatakan kan, ya, apa namanya? Baru ngomong ini. Jadi padahal sebelumnya dia tuh penakwil, ya, banyak mimpi-mimpi. Kemudian orang yang sejalan dengan kita bahwa MQ ini sedang keliru, salah jalan, macam-macam. Nah, jadi ini munafik banget ini orang. Ini munafik. Jadi berpura, kalaupun begini, logikanya gini. Kalau Tommy di Gajah justru membuka banyak takwil mimpi
MQ lagi tersesat, MQ lagi. Kan hasil takwil dia semua. Ya. Tapi tiba-tiba sekarang berbalik. Setiap langkah gajah keliru. Coba gimana? Itu kan munafik sekali. Amat sangat munafik. Ya. Bohong lagi nih. Udah bohong ke berapa ini? Ke-6. Munafik lagi. Setiap langkah bertentangan dengan MQ. Bertentangan yang mana? Tugas MQ apa dari Allah? Mas Tommy, coba jawab. Ya. Tugas dari Allah kepada MQ apa? Saya berhadapan 6 bulan dengan MQ, nanya berkali-kali. Bro, tugasin saya, harus bergerak apa? Nggak ada katanya, bayar mimpi aja. Nah itu aja. Membangkang yang mana? Gajah paling aktif menyebarkan mimpi. Gajah paling aktif menyampaikan mimpi ke para ulama, ke para ustadz. Hanya gajah yang banyak seperti itu. Mengeluarkan banyak uang sudah. Jadi bangkang yang mana? Nah ini fitnah lagi ya. Bahkan MK jelas mengatakan dalam mimpinya bahwa pemegang atau pasukan Panji Hitam adalah tentara Pakistan. Tuh. Mana ada MK? Tidak ada. Coba cari. Yang jelas-jelas, saya bermimpi pasukan Panji Hitam adalah tentara Pakistan. Hanya isyarat dan itu bisa multitafsir. Satu. Yang kedua, nah ini kelihatan Tommy Al-Banjari berarti copy paste selama ini. Pemegang Panji Hitam itu ternyata banyak kelompok. Di Pakistan bisa benar. Ya. 3 jebut tempur juga bisa benar. Lalu kemudian Bani Tamim pun pemegang Panji Hitam. Pemegang Panji Hitam itu bisa banyak kelompoknya. Dan itu adalah orang-orang yang yakin dengan Al-Mahdi. Jadi dari sini udah kelihatan lagi itu. Seolah-olah ada bohong kan. Jelas-jelas katanya pemegang. Padahal tidak ada kalimat yang sangat jelas dari MQ bahwa Panji Hitam itu adalah tentara Pakistan. Hanya isyarat yang kita bisa analisa gitu. Oke ya. Tapi mereka malah menganggapan bahwa gajah lah yang dimaksud dengan Panji Hitam. Masya Allah. Ini saya jadi malu memanggil Ustadz. Kenapa? Karena hak boleh-boleh saja. Boleh tidak? Orang beranalisa bahwa Taliban itu Panji Hitam. Boleh kan? Banyak. Lalu Jamaah Tabligh mengatakan kamilah Panji Hitam. Boleh nggak? Selama ini jadi murtad nggak? Enggak. Tommy. Jadi kelihatan kerdilnya gitu. Kelihatan nafsunya. Karena dia seolah-olah nggak boleh dong gajah itu atau teman-teman gajah yakin ini bahwa Panji Hitam itu gajah. Loh, hak seseorang untuk berpendapat. Tapi gajah pernah nggak mengklaim Panji Hitam? Tidak pernah. Nah itu ya. Jadi nanti rekaman ini sampaikan aja ke Tommy. Kita telanjangi saja sekarang ya. Udah banyak tuh. Kita telanjangi kebohongan-kebohongannya ya. Jadi siapa hawa nafsu itu timbul? Ini kelihatan ya. Hal yang paling mengerikan yang membuat saya keluar dari gajah adalah keyakinan mereka bahwa di dunia tidak ada lagi ulama dan Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi. Tuh, mengerikan katanya. Padahal dalilnya begitu jelas sekali. Ya, oke. Nanti di grup sudah disampaikan hadis dalilnya semua segala macam. Bahkan pernyataan ulama-ulama juga kita sampaikan bahwa saat ini memang ilmu dan ulama sudah diangkat. Ada hadisnya kok mengerikan. Jadi ini kelihatan kok Tommy Al-Banjari itu copy paste selama ini ya. Nah, dan Alawi bukanlah keturunan Nabi. Betul, muncullah sekarang perdebatan yang diragukan. Habib itu keturunan Nabi bukan.
Begini, rekan-rekan sekalian, kita pernah nggak di sini ada kajian? Nanti kita sampaikan juga kajian berikutnya ya. Kapan? Mungkin besok lusa atau siapapun, dalam hadisnya jelas banget. Walaupun dia ngaku keturunan Nabi dan benar-benar keturunanku, darah dagingku, tapi ketika dia keluar dari mulutnya fitnah dan sebagainya, bukanlah keturunanku. Intinya gitu ya. Keturunanku adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ya kan? Pernah kan kita kaji itu ya? Iya, dalam teks hadis kok jelas banget. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi memang ini Tommy ini masih anak-anak. Saya lihat masih terlalu muda, tapi dia sudah terpleset seperti iblis, persis seperti iblis. Dia disanjung, ya, masih udah gitu merasa, wah udah mulai banyak orang ngikutin, ya. Padahal hanya sebatas penakwil mimpi, tapi dia sudah seperti itu, sehingga dia sombong dengan ilmu, ya. Sehingga coba lihat, perhatiin kan, yang keluar banyak fitnah. Jadi sebetulnya soal Ba'alawi ini, ya, jelas sekarang sudah mulai terungkap semua. Pertanyaannya, tadi sudah dijajukan. Mungkin tidak bahwa orang pelaku syirik yang jelas-jelas, kalau Tommy ini percaya dengan mimpi Qasim, foto itu kami sudah berhadapan langsung dengan Muhammad Qasim, ya. Diskusi banyak, tidak ada toleransi. Boleh foto ulama dipajang, tidak ada. Berarti inilah musuhnya MK yang sesungguhnya, model-model Tommy ini, kaki-kaki tangan Dajjal ini. Jadi saya nyatakan benar Tommy itu adalah salah satu kaki tangan Dajjal. Ya, Dajjal lah. Kaki tangan Dajjal. Kenapa? Karena dia bertolak belakang justru dengan prinsip syirik-syirik yang disampaikan oleh Muhammad Qasim dan disampaikan oleh hadis-hadis. Ya. Bahkan dia memperbolehkan. Dan dia mempertahankan Ba'alawi itu adalah para wali. Wah, bertabrakan lagi. Tadi sudah ditanya, mungkin nggak para wali itu pelaku syirik? No. Oh, itu udah harga mati itu, harga mati. Dan herannya, menurut kabar yang saya terima, masih banyak yang percaya ke Tommy. Hebat kan? Fitnah Dajjal. Nah, Tommy itulah jangan-jangan salah satu yang menebar fitnah sihir Dajjal ke gajah kan? Iya dong, ya dia sihir Dajjal itu membuat orang apa ya? Tidak yakin dengan MK. Kalau gajah dari dulu justru sangat yakin. Gajah sangat strict. Kenapa? Gajah pengalaman hidup sama MK, tahu. Jangankan foto ulama, foto siapapun. Gambar di sini saja nih, di handset Mas Arif admin ini, ada gambar mirip binatang, padahal robot sebetulnya. Mirip makhluk. Itu nggak boleh. No. Ini nggak boleh. Tutup. Ya, sangat jeli, sangat peka. Ini kelihatan banget Tommy ya. Dia bilang paling mengerikan katanya. Saya keluar dari gajah. Padahal bukan itu. Itu dengan saya. Nanti saya screenshotkan. Saya share pendapat orang lain tentang Bani Alawi. Analisa tes darah DNA. Salah satu kelompok Bani Alawi yang sudah tes dan ternyata tidak ada darah Arab, yang ada justru darah Yahudi. Itu saya share dan itu disampaikan paparan ilmiahnya. Langsung dia chat saya dan memblokir saya dan keluar dari gajah. Itu kasusnya sebetulnya. Jadi bohong lagi. Ya.
Demi Allah, saya tidak akan rela di dunia dan akhirat. Tuh, mau membawa nama Allah. Mirip Abah Aos, semua seolah-olah atas nama Allah, ya. Padahal tidak dijarkan oleh orang-orang tua kita, para tabi'in, ya, para sahabat Rasulullah. Itu sudah hadis nih. Baik, kita teruskan. Ini sudah, ya. Adapun pembangkangan pertama para helper gajah adalah tidak mengikuti petunjuk dari MQ, meninggalkan grup gajah. Ya, bukan pembangkangan. Orang punya hati nurani. Kenapa para helper tidak meninggalkan gajah? Kira-kira kenapa? Saya mau tanya nih. Mas Dedi kenapa coba? Tidak mau meninggalkan gajah. Padahal Al-Mahdinya mengatakan, bubarkan gajah, tinggalin gajah. Tapi anteng-anteng aja yang keluar cuma belasan kok. Tahu permasalahan. Hah? Tahu permasalahan. Tahu permasalahan. Terus apa lagi? Nanti masih tutup penjajah. Ya, mungkin masih bisa menilai kebenaran sebagainya ya. Dan tahu tentang mimpi-mimpi MQ itu sendiri, paham bahwa MQ itu masih keliru, masih salah jalan, masih Allah tunjukkanlah segala kekurangan MQ. Dari mimpinya juga banyak kekurangan MQ, plus dari perilakunya. Betul, kami yang berhadapan dengan MQ 6 bulan tahu persis. Masya Allah, berarti maksud Allah kenapa saya harus berhadapan dengan MQ dulu, kenal di awal itu untuk membuktikan kebenaran mimpinya bahwa MQ itu manusia biasa-biasa, jangan berlebihan. Kata Allah kepada MQ, jangan, itu makhluk biasa. Jangan sampai terjerumus syirik lagi. Walaupun dia Al-Mahdi, perlakukan sebagai manusia biasa. Jangan berlebihan. Begitulah Allah maksudnya. Makanya diperlihatkan. Justru dengan demikian saya tambah mencintai. Kenapa? Masya Allah. Berarti inilah kira-kira gambaran para nabi terdahulu. Ya. Dia anggap rendah oleh alul kitab. Dia anggap orang yang tidak sekolahan, buta huruf, pengembala kambing, masa jadi nabi? Kira-kira sekarang juga begitu. Al-Mahdi kok gini, kenapa jadi Al-Mahdi? Gitu. Tetapi itulah ujian bagi kita. Kita harus sami'na wa ta'na kepada Allah. Apa yang Allah kehendaki kita ikutin ya. Itu. Jadi hati nurani masing-masing bicara. Ya, kenapa tidak ikutin perintah Al-Mahdi supaya keluar dari gajah? Ya, semua orang punya hati nurani. Ya. Loh, sekarang pertanyaannya, loh kok Tommy sendiri nggak keluar? Ayo, ini kan terjebak omongan sendiri, ya. Baru keluar ketika saya ngomong Balawi. Sebelumnya membela habis-habisan juga gajah. Ini termakan, dia meludah, makan ludah sendiri. Ini semua takwilnya dia justru membuka siapa MQ. Ya, jadi ini ludahnya dijilatin semua. Makanannya dimuntahin, kemudian muntahnya dimakan lagi coba. Apa itu namanya? Babi. Hah? Babi ya? Ah, itu. Ya, ya. Bukan saya ngomong loh. Saya termasuk tidak mau mengikutinya dulu karena saya kasihan. Saya tidak mau mengikutinya dulu karena kasihan. Oh, kasihan. Ini kayak anak kecil gitu. Kang Diki dikasihani. Iya, saya dikasihani. Aduh, Tommy. Ini malulah Tommy ya. Anda ini memalukan. Akhirnya saya mengikuti Kang Diki. Bahkan saya adalah orang yang menguatkan Kang Diki untuk tetap percaya. Mana pernah menguatkan? Tidak ada. Saya buktikan, Tommy chat-chatnya mana ada. Tommy, saya minta nasihat gimana nih? Percaya nggak pernah ada. Dan tetap percaya MQ dengan takwil di atas mimpi-mimpinya ya. Jadi seolah dia punya peran menguatkan saya. Tidak pernah. Saya bohong lagi tuh. Setelah Kang Diki percaya kembali, katanya.
yang mulai kembali aktif membangun tanah Ujlah. Bohongnya udah banyak banget. Saya tuh istikharah, ya Allah, ini yang pada saat berkunjung ke 6 bulan di Pakistan, hanya 1-2 orang yang tetap teguh, ya. Ya alhamdulillah termasuk saya. Walaupun saya memang banyak bertanya, setengahnya saya mulai ada satu hal yang mengganjal saya kan. Mengganjalnya tidak pernah saya komunikasi. Waduh, bagaimana Mas Tommy ini saya begini-begini, nggak pernah. Saya tidak pernah curhat kepada siapapun, ya. Jadi ini dusta lagi. Kalau suruh menakwilkan benar, kalau itu benar. Dan saya aktif lagi mendakwahkan Qasim bukan karena Tommy. Yeay. Siapa juga gitu ya. Oke. Dan memaksa saya mentakwilkan mimpi MK. Padahal saya tidak ingin lagi menakwilkan mimpi MK. Karena perintah beliau. Tuh, bayangkan. Memaksa. Coba buktikan. Tommy chat saya coba. Dia tuh orang yang gak pernah mau ditelepon loh. Pasti ada buktinya di chat. Betul, saya pernah mengatakan, ya nggak apa-apa Mas Tommy, takwilkan lagi aja. Nggak apa-apa Kang, mentakwilkan mimpi lagi MK, nggak apa-apa. Saya bilang, lo itu kan petunjuk bagi umat. Lo bayangkan 10 tahun, masa kita tidak boleh tahu isinya arti dari mubasyirat? Kan aneh. Tiba-tiba begini. Saya Al-Mahdi. Katakanlah, ya pokoknya kita yakin dia Al-Mahdi. Lalu inilah pesan-pesan Allah. Kira-kira gimana? Aneh kan? Loh, kok Al-Mahdi pesannya? Ya sama, mimpi tidak ditakwilkan sama dengan begitu kan? Lah iya. Melihat bulan, kemudian ada ular, ada macam-macam. Ya kita kan tidak paham. Pasti harus ada takwil mimpi. Ya, walaupun penakwilan mimpi tidak sedahsyat zaman baginda, tidak sedahsyat para sahabat. Karena kan memang wajar kualitas umat Islam saat ini menurun drastis ya, jauh. Ya minimal, kalaupun tidak 100% benar, ya minimal ya mendekati kebenaran. Logika coba mainkan. Sudah 10 tahun MK menyebarkan mimpi supaya orang tahu siapa MK sesungguhnya dan orang tahu bahkan ajab sudah keluar kan ajab ya dari Allah kan. Tuh. Mimpi MK mengatakan sebentar lagi aku ajab. Tapi kita suruh tidak menakwilkan mimpinya. Gimana coba? Mohon maaf. Orang bodoh pun paham. Ini ada kalam ilahi. Kalam ilahinya coba, apa nih Al-Mahdi? Diterjemahkan nih, sandi ini. Oh, kita perintah begini. Itu yang benar. Betul tidak? Iya. Masa 10 tahun kita ngikuti MK ya, dari 2014 ya, menjabarkan mimpi. Sampai hari ini MK kan belum pernah mentakwilkan. Coba silahkan MK apakah pernah menyampaikan mimpinya, lalu kemudian dia menulis, ini takwilnya mimpiku. Belum ada. Ya, ada logika yang aneh prinsip ini. Makanya saya katakan nggak apa-apa takwilkan saja. Karena saya sudah pernah menguji MK langsung ternyata benar dia belum bisa mentakwilkan. Baru selalu ngomong wallahu alam. Maybe dia mungkin. Saya tanya, apakah 3000 jet tempur itu benar? Jet tempur atau perlu ditakwilkan? Dia bilang mungkin benar. Mungkin dia bilang, maybe, ya, selalu begitu. Ada mimpi baru, saya takwilkan. Ini boleh, gimana takwilnya? Ya ini perlu takwil apa? Ya maybe, tidak perlu, mungkin benar itu. Jadi bahasanya itu bahasa yang tidak yakin dan selalu walau alam dan selalu maybe mungkin katanya. Dan saya kan kita bukan orang bodoh. Ketika saya nanyakan sama mimpi dia belum bisa. Bayangkan, kenapa kira-kira Allah
punya maksud MK sekarang sampai hari ini belum tahu takwil mimpinya sendiri. Kira-kira kenapa? Prasangka baiknya apa coba? Agar kita semakin yakin bahwa apa yang disampaikan MK itu dari Allah. Bayangkan kalau MK sekarang sudah bisa menakwilkan mimpi. Mungkin kita jadi curiga. Wah, jangan-jangan MK membuat mimpi. Menyusun mimpi supaya ditakwilkan. Dia jadi Al-Mahdi, jadi Imam Mahdi. Justru biarkan MK sekarang seperti ini dengan kepolosannya. Justru itulah bagi orang yang berpikir, kita yang berpikir, semakin yakin bahwa MK tidak mungkin bisa menciptakan mimpi karena dia tidak tahu tentang takwilnya. Itu maksud Allah itu. Insya Allah demikian. Ya, prasangka baik kita. Nah sekarang coba bayangin, ini Tommy ini sudah berlipat-lipat kesalahannya, kebohongannya, dan terjebak sendiri. Ya, masa Tommy ini sebodoh ini gitu ya, dipaksa oleh saya. Mungkin nggak dia sadar dia salah, lalu saya pun nggak pernah ketemu, ya, tidak ada ikatan apa-apa, hanya sekedar nilai ibadah saja, kerelaan saja. Lalu dia terpaksa, mungkin nggak takut sama saya? Enggak kan? Nggak masuk logik. Oke ya. Nah, kita teruskan. Jadi ini katanya dipaksa. Mana pernah? Coba buktikan aja. Nggak ada itu. Bohong. Meminta aja. Kalau bujukan, wah dirayu-rayu segala macam. Nggak pernah. Saya bukan tipe perayu. Kata istri saya tipe garing. Bukan tipe perayu. MK pernah bermimpi, ia sendiri takwilkan melalui video dari AI ya. Waktu itu saya mengikuti anjuran MK dan menyampaikan kepada para helper mungkin ya. Ini saya tidak paham lah. Apa maksudnya? Video dari AI ya. Ya. AI ya. Pak panggilannya apa sih? Bahasa Inggrisnya? AI ya. Oh, pintar bahasa Inggris. Ya. Makan roti terus. Oh, gara-gara di sini makan roti terus ya? Masalah. Oh, belajar. Nah, yang mengejutkan, saya buka saja, karena kita harus buka semua ya. Ustaz Saiful Nijam, ketika dikonfirmasi dengan Ustaz Saiful Nijam, boleh tahu siapa Anda dan urusan apa? Saya titik-titik yang gabung dengan Gajah Kang Diki. Apakah masih bergabung dengan Gajah Kang Diki? Maaf, tidak lagi. Terima kasih informasi. Masih percaya mimpi Muhammad Qasim? Bukankah dalam mimpi MK mereka telah tersihir? Jadi artinya Ustaz Saiful Nijam mengatakan, bukankah Majelis Gajah sudah tersihir katanya? Oh, berarti saya paham. Begini, ini agak unik ya. Pertama, orang yang menakwilkan pertama kali mimpi Muhammad Qasim itu Ustaz Saiful Nijam. Ya. Tapi mohon maaf, hampir semua takwilnya keliru. Tidak terbukti. Saya juga orang polos yang tidak paham takwil, sama sekali tidak paham. Saya orang pergerakan. Bagaimana orang menyadari, bagaimana orang supaya paham mimpi Muhammad, itu aja. Alhamdulillah, sedikit banyak ada hasil. Tapi yang menakwilkan orang lain karena saya tidak punya keahlian itu. Tapi qadarullah akhirnya Allah buka bahwa mimpi-mimpi Ustaz Saiful Nijam tidak terbukti. Kenapa? Karena memang terlihat dia itu jamaah tablik banget. Jadi mimpi-mimpinya MK selalu dikaitkan dengan jamaah tablik. Jadi kurang netral. Kalau para dewan penasehat nih ngomong dekat saya, silakan konfirmasi. Kelemahan Ustaz Saiful Nijam itu adalah karena dia
ada di posisi jamaah tablik sekarang. Sehingga semua banyak mimpi MK dikaitkan dengan itu. Dan terbukti keliru. Kelirunya banyak sekali. Ya. Termasuk terakhir, mereka berangkat ke Pakistan karena yakin Ghazwahin itu akan terjadi tahun 2022 akhir. Bayangin ya, teman-teman Malaysia sudah banyak yang waktu itu datang ke Pakistan. Karena petunjuk dari, saya dijelaskan juga, waktu saya ke Malaysia dijelaskan sama Ustaz Saiful Nijam. Tidak terbukti lagi. Jadi mungkin sudah malu berkali-kali kepada saya dan kepada yang lain, wallahu alam. Ya. Akhirnya terpercik dulang apa? Menumpuk air di dulang. Pinter. Menempuk air di dulang, terpicik muka sendiri. Tuh, pinter ini, Masya Allah. Nanti diangkat jadi penasihat ya. Jadi dia berusaha nutupi kegagalan dia dengan menyalah-nyalahkan orang lain, padahal menunjukkan ini lagi dia, menunjukkan bahwa dia kelihatannya memang bukan ahli takwil mimpi ya. Kenapa? Karena ketika dia merujuk kepada gajah sudah tersihir kan, padahal hasil takwilnya bukan begitu. Justru gajah itu jadi korban dari sihir Dajjal. Tapi tidak semua orang hasil takwilnya itu yang sudah pada keluar, justru hasil takwil yang terbaru. Ya, nanti kita besok deh kita kajian itu ya, khusus mengkaji itu. Ternyata saya kaget di majelis gajah ada seorang ustadz ternyata dari Kalimantan juga itu. Ya, saya tidak sebutkan namanya. Kaget, Masya Allah, bisa mentakwilkan mimpi beliau dan mimpinya bagus lagi takwilnya. Dan saya tadi malam, kemarin sore ya, Ustadz tolong takwilkan lagi tentang mimpi Muammar Qasim yang seseorang menebar fitnah Dajjal ke grup gajah. Tolong takwilkan. Masya Allah hampir sama takwilnya, walaupun ini lebih luas, lebih bagus. Intinya gini. Justru gajah itu jadi korban fitnah Dajjal karena jadi sasaran Dajjal. Berarti kan ditakutin gajah ini. Kira-kira kalau Dajjal menyerang itu kepada orang hebat apa kepada orang lemah? Kepada orang hebat lah. Wah, ini gajah harus dihancurin. Gajah harus dihancurin. Ya. Nah, yang kedua, orang-orang yang keluar dari itu takwilnya nih ya. Besok kita bahas. Orang yang keluar dari gajah itu, itulah yang kena fitnah dan menjelek-jelekan gajah. Itu mereka lah. Ya gini logikanya, rekan-rekan sekalian. Gajah ini jelas dari dulu menyampaikan mubasyirat Muammar Qasim. Ya kan? Bahwa ada oknum yang tidak percaya lagi itu hak semua orang kan? Ya hak dong. Tiba-tiba Indra tidak percaya, itu haknya Indra. Ya silakan. Buya Ajkar tidak percaya, malah ya silahkan aja. Tapi bukan gajah kan. Nah kalau saya mengatakan itu, tidak percaya lagi dengan mimpi Muammar Qasim, misalkan gajah. Saya pakai surat resmi, pakai cap. Baru itu gajah. Karena saya mengatasnamakan semua gajah. Bubarin semua gajah. Oke ya. Jadi di sini sangat jelas bahwa mimpi yang kaitan dengan tersihir, orang-orang gajah tersihir, ada yang menaburkan, ada yang masuk gajah menaburkan sihir Dajjal, kemudian ada yang terkena sihir Dajjal. Ya betul, kata penakwil itu, bahwa kata Ustadz ini ya, memang betul kan, bahwa ini seperti itu. Tapi justru dia bilang, nanti orang-orang yang sekarang ini berasa dekat dengan Qasim dan keluar gajah, justru mereka lah akan jadi musuh nanti. Itu takwilnya. Dan akan menyerang Qasim. Dan uniknya, dia bilang, Kang, yang dimaksud dengan keluarga
keluarga Qasim itu ya gajah. Nah, benar tuh kata beberapa penakwil yang sebelumnya. Dia justru ada di gajah itu orang-orang yang keluarganya Qasim. Baik keluarga mungkin dalam pengertian nasab, mungkin yang disebut dengan keluarga dalam perjuangan, dan sebagainya. Begitu. Jadi alhamdulillah ternyata takwilnya Ustadz ini pun sama. Justru dia sangat memahami mimpi itu. Baik, kita akan bahas besok. Jadi disayangkan kalau Ustadz Saiful Hijam pun mengatakan, kan ditanya nih sama seseorang, apakah masih di gajah, apakah masih percaya mimpi Muhammad Qasim, lalu dijawab oleh Ustadz Saiful Hijam, bukankah dalam mimpi Qasim mereka gajah itu telah tersihir? Maka itulah alasan Ustadz Saiful Hijam keluar dari gajah. Oke, padahal tadi sudah disampaikan, sampai dengan terakhir tahun kemarin takwilnya salah semua. Hampir semua salah lah. Jangan juga, maaf saya keliru, tidak semua salah. Hampir semua keliru takwilnya. Dan bahkan sudah yakin bahwa Gajwa itu di depan saya juga. Dia presentasi di depan saya. Presentasi, Kang ini Gajwahin akhir 2002. Kita harus siap berangkat. Tapi saya nggak yakin. Loh, kok mimpinya penyerangan India di perbatasan belum terjadi? Kematian Naswa Sarif juga belum terjadi. Kok ini, loh, kok mepet masa 2 bulan ini? Nggak mungkin. Saya logikanya nggak masuk akal. Dan saya berkaca kepada takwil yang lama. Ini banyak yang tidak terjadi. Tahun-tahunnya keliru. Akhirnya saya agak ragu. Tapi kan itulah sifat saya. Saya tidak ingin membuka aib, tidak ingin menjelekkan orang. Tapi ketika sudah menjelaskan ini kepada orang lain, apalagi di publik, maka kita perlu klarifikasi. Jadi sekali lagi, tujuan kita bukan membuka aib orang lain, tapi jika sudah menyesatkan orang lain, apalagi sekelas Aba Awas, ya, kita terpanggil untuk minimal menjadakan para pengikut. Baik, saya kira demikian. Silakan ada yang mau bertanya. Jadi sudah jam 6. Ada di chat? Mas Dedi, ada? Harusnya ada yang buka ini. Nah, terlambat. Baik, di sini aja. Harusnya siap-siap. Coba biasakan ada satu orang yang itu apa? Yang buka. Hah? Ini kan pentakwil bahasanya keluar masuk. Iya. Kan di mimpi MK kan juga ada ya para pentakwil. Iya, di mimpi MK itu justru dia mencari-cari penakwil. Jadi artinya MK sendiri belum bisa menakwilkan. Nah, dia dari banyak pengalaman, akhirnya tidak puas, datang lagi ke yang lain. Tidak puas, akhirnya Allah kasih petunjuk. Nanti, pada saatnya nanti MK tahu. Gitu. Jadi saatnya belum. Jadi kalau bilang Tommy tadi bilang, tidak mengikuti MK, jangan menakwilkan mimpi, kan MK sedang emosi juga pada saat itu ya. Yang kedua, Tommy tadi lupa tuh mengatakan bahwa gajah percaya dengan mimpi-mimpi helper lain, dan itu menurut Tommy bahaya. Loh, justru Tommy Al-Banjari lah yang melawan perintah Nabi, melawan apa yang Nabi sampaikan, karena Mubasyirat itu akan diterima oleh banyak umat muslim.